Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar tematik, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya kita ulang lagi ya di tema karena kita masuk tema 2, kita ulang lagi ya. Di tema 1 kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di tema 2 ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Siapa di sini yang punya peliharaan tumbuhan atau hewan? Nah, kita harus saling menyayangi ya, harus menjaganya dan juga merawatnya. Nah, pada muatan bahasa Indonesia KD 3.8 kita akan belajar tentang dongeng. Nah, sebelumnya di kelas 2 kita sudah belajar tentang dongeng. Masih ingat apa itu dongeng? Kalian bisa simak dulu ya video berikut ini. Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan zaman dahulu. Di dalam dongeng biasanya terdapat pesan atau amanat. Di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama adalah tema atau isi cerita dari dongeng tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh disebut juga pemain dalam cerita. Ketiga adalah watak. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh pemain tersebut. Yang keempat, alur. Alur disebut juga rangkaian atau jalan dari cerita tersebut. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 3. Kita belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo adik-adik, kita simak dongeng yang dibaca oleh Dayu. Judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah,"
kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Diambil dari sumbernya rumahdongeng.com. Nah, dari dongeng ini adik-adik, kita jadi tahu bahwa si pohon apel ini sangat tulus membantu si anak laki-laki tadi. Nah, adik-adik, di sini jika kita menolong orang lain, kita harus menolong dengan baik, dengan tulus ya, tanpa mengharapkan imbalan. Siapa teman dari pohon apel tadi adik-adik? Ya, temannya adalah anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel adik-adik? Ya, pohon apel memberikan dahannya ya untuk membangun rumah si anak laki-laki tadi. Lalu di akhir cerita membiarkan anak laki-laki itu bersandar di pohonnya. Lalu yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya, karena tadi apa? Si anak laki-lakinya tidak kembali lagi bermain dengan pohon apel. Di akhir cerita, mengapa pohon apelnya menangis? Ya, pohon apelnya menangis karena bahagia bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki tadi. Nah, adik-adik, dongeng itu adalah cerita yang berupa khayalan. Di sini berupa khayalan adik-adik. Pohon apel kan sebenarnya tidak bisa berbicara, tapi dalam dongeng ini pohon apelnya bisa berbicara. Jadi dongeng itu cerita berdasarkan khayalan penulisnya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah simak videonya? Oke, setelah ini kalian pahami kembali ya materi tentang dongeng. Tadi sudah dijelaskan, dongeng itu cerita yang sifatnya khayalan. Cerita yang biasanya terjadi pada zaman dahulu. Di dalam dongeng juga terdapat tokoh. Tokoh dalam dongeng itu ada manusia dan juga bisa juga hewan. Oke, mungkin dari Bu Guru cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.